Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2053 sampai bab 2056. Setengah jam kemudian, Dugu Xiaojing duduk di depan meja rias dengan wajah kemerahan. Wajahku dicermin semerah apel merah. Mata yang cerdas dan bersemangat itu tidak bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan. Karena kali ini dia keluar, dia ditangkap paksa oleh Sun Dai. Oleh karena itu, Dugu Xiaojing tidak memakai kosmetik apapun. Untungnya, gadis-gadis lokal di sini juga memakai riasan. Meskipun semuanya merupakan pemerah pipi, perona pipi, dan sejenisnya yang relatif kuno, namun tidak beragam seperti rangkaian kosmetik modern Dugu Xiaojing. Namun, sekarang kami hanya bisa menyelesaikannya. Dia masih mendandani dirinya dengan sangat indah, dan secara khusus menemukan hiasan kepala indah berkilau yang sering dipakai oleh gadis-gadis dari suku Wu. Setelah Dugu Xiaojing bersiap dengan hati-hati, dia melihat ke bulan di luar jendela, yang sudah berada di puncaknya. Sudah waktunya, Ye Chong membuat janji dengannya. Dugu Xiaojing berdiri, keluar dari pintu, dan berjalan ke taman belakang. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar kencang. Cahaya bulan bersinar terang saat ini, dan seluruh suku Wu tampak sangat cantik dengan latar belakang cahaya bulan. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat berbagai tanaman, bunga, dan kolam bebatuan. Anda juga dapat mendengar kicau jangkrik dan burung di sekitar. Makhluk kecil di malam hari ini sepertinya berteriak gembira untuk Dugu Xiaojing. Dugu Xiaojing sedang dalam suasana hati yang baik, melompat-lompat ke hutan di taman belakang. Di halaman belakang terdapat pohon aprikot besar yang secara sporadis menghasilkan banyak buah. Anda bisa mencium aromanya dari kejauhan, dan ketika Dugu Xiaojing berjalan ke taman belakang dan mendekati pohon aprikot, dia tiba-tiba menemukan seseorang sedang berdiri di bawah pohon. Pria itu berdiri di bawah pohon almond, dan dahannya yang tebal menghalangi cahaya bulan. Dugu Xiaojing hanya bisa melihat bayangan dengan jelas, dan dia secara alami mengira orang itu adalah Ye Chong. Ketika dia berpikir untuk segera bertemu Ye Chong, jantung Dugu Xiaojing berdetak lebih kencang. Tapi ketika dia hendak mendekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang itu bukanlah Ye Chong, tapi Ling Hu Buchong. Dugu Xiaojing tertegun, dan buru-buru berjongkok dan bersembunyi di rumput liar di dekatnya. Dia bertanya-tanya, mengapa Ling Hu Buchong muncul di sini? Terlebih lagi, sepertinya Ling Hu Buchong belum mau pergi. Dugu Xiaojing tidak berani bergerak sekarang. Dia takut Ling Hu Buchong akan mengetahui bahwa dia ada di sini. Bagaimanapun, dia berkencan dengan seorang pria saat larut malam. Sebagai gadis yang sudah besar, Dugu Xiaojing masih sangat malu dan khawatir ketahuan oleh orang lain. Dugu Xiaojing masih sangat cemas. Jika Ye Chong datang dan Ling Hu menolak pergi, bukankah kencan dengannya akan hancur? Dia hanya ingin bola lampu ini cepat padam. Dugu Xiaojing tidak pernah menyangka bahwa teman kencannya sebenarnya adalah bola lampu yang dia pikirkan. Dugu Xiaojing hanya bisa jongkok di rerumputan. Banyak nyamuk di rerumputan, dan gigitannya membuat Dugu Xiaojing gatal. Dugu Xiaojing tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Ling Hu Buchong bukanlah orang biasa. Jika dia bergerak sedikit pun, Ling Hu Buchong dapat mendengarnya. Dugu Xiaojing diam-diam berdoa, berharap Ling Hu Buchong akan pergi. Jika Ling Hu tidak terburu-buru dan tidak pergi, maka Dugu Xiaojing hanya bisa menunggu tanpa bergerak. Dugu Xiaojing berpikir dalam hati bahwa dia akan berjongkok di sini dulu, menunggu Ye Chong muncul terlebih dahulu, lalu dia keluar, untuk menghindari rasa malu. Namun, Ling Hu Buchong sama sekali tidak berniat pergi. Tanpa disadari, Dugu Xiaojing menunggu lama, namun tetap tidak menunggu Ye Chong. Bulan di langit telah melewati puncaknya dan mulai turun perlahan. 1 jam berlalu, tapi Ye Chong masih belum muncul.
Dugu Xiaojing menjadi semakin tidak sabar dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah Ye Chong bercanda? Bahkan jika Ling Hu Chong tidak ada di sini, Ye Chong harus keluar. Faktanya, jika Dugu Xiaojing memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya tahu bahwa surat cinta ini ditulis oleh Ling Hu Buchong. Karena, jika Ye Chong yang menulisnya, dia akan menggunakan metode waktu eksternal untuk memberitahu Dugu Xiaojing jam berapa sekarang. Hanya orang-orang seperti Ling Hu Buchong dan orang lain di Gunung Liubo yang akan menggunakan peristiwa seperti bulan terbit di langit untuk mengukur waktu. Dan Ling Hu Buchong yang malang menunggu di sana selama 1 jam penuh dan masih tidak melihat Dugu Xiaojing. Dugu Xiaojing berjongkok di rumput selama 1 jam, dengan gigitan nyamuk besar di seluruh paha putihnya. Ye Chong secara alami tidur di rumah, tidak tahu apa yang terjadi di luar. 1 jam kemudian, Ling Hu Buchong akhirnya menghela nafas. "Hei, sepertinya Dugu Xiaojing benar-benar tidak tertarik padaku," kata Ling Hu Buchong dalam hati. Kemudian, Ling Hu Buchong pergi dengan sedih. Setelah Ling Hu Buchong pergi, Dugu Xiaojing keluar, kaki ninja terasa gatal dan dia menunggu di bawah pohon aprikot beberapa saat. Tapi Ye Chong tidak pernah terlihat. Pada saat ini, Dugu Xiaojing menghentakkan kakinya dengan marah. "Bajingan ini, sepertinya dia hanya mencoba mengolok-olokku. Sialan Ye Chong, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Dini hari berikutnya, Gunung Liubo diantar masuk suatu pagi yang cerah. Setelah semua orang bangun, tetua kedua menyiapkan sarapan mewah untuk Ye Chong dan yang lainnya. Ye Chong, Bos Chen dan Sun Dai duduk bersama, sementara Dugu Xiaojing duduk di hadapan Ye Chong. Ling Hu Buchong sedang duduk di sisi kiri Dugu Xiaojing, diam-diam memperhatikan Dugu Xiaojing dari samping. Ketika dia menghadapi Dugu Xiaojing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Lagi pula, kemarin, dia memberikan surat cinta kepada Dugu Xiaojing, tetapi Dugu Xiaojing tidak datang menemuinya di bawah pohon aprikot, yang setara dengan penolakan pengakuannya. Oleh karena itu, Ling Hu Buchong kini tampak malu. Namun Dugu Xiaojing terlihat sangat natural saat menghadapi Ling Hu Buchong. Karena dia tidak tahu kalau surat cinta itu ditulis oleh Ling Hu Buchong. Dan drama batin Ling Hu Buchong sangat penuh. Dia merasa semakin sedih saat melihat Dugu Xiaojing menghadapinya dengan begitu tenang. Menurutnya, Dugu Xiaojing sama sekali tidak mempertimbangkannya. Kalau tidak, dia tidak akan menolak dirinya sendiri, dan dia akan tetap tenang saat menghadapi dirinya sendiri. Kali ini, Ling Hu Buchong menyerah sepenuhnya. Sebaliknya, saat menghadapi Ye Chong, Dugu Xiaojing tampak tidak senang, wajahnya tetap gelap, dan dia tampak tidak berani menyinggung siapapun. Ye Chong tidak tahu kenapa, melihat mata Dugu Xiaojing sedikit merah, dia bertanya, "Xiaojing, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam?" Dugu Xiaojing mendengus dan mengabaikan Ye Chong. Ye Chong memandangi pandangan Dugu Xiaojing dan berpikir sesuatu telah terjadi. Dia bertanya lagi, "Xiaojing, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Dugu Xiaojing mendengus dan berkata, "Aku baik-baik saja, Ye Chong, tahukah kamu?" Ye Chong tertegun, "Aku, bagaimana caranya, tahu?" "Ye Chong, dasar bajingan," Dugu Xiaojing berkata dengan marah. Melihat penampilan Dugu Xiaojing, Ye Chong tampak marah pada dirinya sendiri. Melihat sikap Dugu Xiaojing terhadap Ye Chong, Bos Chen dan Sun Dai juga tercengang. Dugu Xiaojing dan Ye Chong biasanya berhubungan baik satu sama lain. Apa yang terjadi hari ini? Ye Chong tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana saya bisa menjadi bajingan?" Dugu Xiaojing menjadi lebih marah dan melemparkan sumpitnya ke atas meja dan berkata, "Ye Chong, kamu hanya bajingan. Apa yang kamu lakukan tadi malam, apa kamu tidak ingat? HMPH, masih membuatku gatal. Kamu bajingan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak akan makan bersamamu, bajingan." Setelah Dugu Xiaojing selesai berbicara, dia meninggalkan meja makan dengan marah dan duduk di bawah pohon besar di halaman untuk merajuk.
Ketika Bos Chen dan Sun Dai mendengar ini, mereka berdua tersenyum jahat pada Ye Chong. Ups, saya benar-benar tidak menyangka, Tuan Ye, Anda bisa melakukannya. Hei, Tuan Ye, apa yang Anda lakukan tadi malam? Benar, mengapa Tuan Ye masih membuat orang gatal? Dua orang itu tampak berniat buruk dan menertawakan Ye Chong setiap kali dia mengatakan sesuatu kepadaku. Ling Hu Bu Chong bahkan lebih sedih lagi. Pantas saja Jingjing mengabaikanku. Ternyata yang bersama orang dewasa, pikirnya sedih. Sebagai pesta, Ye Chong sangat bingung. Aku tidak melakukan apapun, kata Ye Chong. Tuan Chen tertawa dan berkata, ayolah, Tuan Ye, Anda tidak perlu berpura-pura berada di sini bersama kami. Hei, kalian berbakat dan cantik, dan Anda dalam masalah, apapun yang terjadi adalah apa yang harus Anda lakukan. Ya, Tuan Ye, ini salahmu. Saya seorang gadis berkulit tipis, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus mengambil inisiatif untuk mengakuinya, Sun Dai juga berkata. Ye Chong mendengar bahwa kedua orang itu berbicara semakin keterlaluan, jadi dia segera menyuruh mereka diam dan makan dengan cepat. Ling Hu Bu Chong merasa sangat berat saat ini. Dia memikirkannya, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan Ye Chong. Oleh karena itu, Dugu Xiaojing tidak mungkin menyukai dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi secara diam-diam, menyerah sepenuhnya. Adapun Dugu Xiaojing, yang sebenarnya dia bicarakan adalah kedua kakinya yang besar dan putih digigit ratusan nyamuk tadi malam, dan masih terasa gatal. Tanpa diduga, semua orang memahami arti lain. Saat semua orang sedang berbicara, seorang murid berlari mendekat dan berkata, Penatua Agung sudah bangun. Setelah mendengar ini, Penatua kedua dan Ling Hu Bu Chong berdiri dengan penuh semangat. Benarkah? Ayo kita lihat, kata Ling Hu Bu Chong. Kebetulan Ye Chong dan yang lainnya hampir makan, jadi mereka pergi melihat-lihat bersama. Ye Chong berjalan ke arah Dugu Xiaojing, menggaruk kepalanya, dan bertanya, kamu, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya juga? Meskipun Ye Chong tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap laki-laki, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan hal-hal yang lembut, kata-katanya selalu benar. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meringankan hubungan dengan Dugu Xiaojing, dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Namun, Dugu Xiaojing mengabaikan Ye Chong sama sekali. Dia mendengus, berdiri, berjalan ke Ling Hu Bu Chong, dan berkata, ayo kita lihat apakah yang lebih tua baik-baik saja, Ling Hu. Bu Chong bingung dengan kebahagiaan yang tiba-tiba ini dan diam-diam melirik ke arah Ye, buru-buru. Meskipun dia menyukai Dugu Xiaojing, dia sedikit takut pada Ye Chong. Jika ini membuat marah Ye Chong dan melepaskan naga untuk menggigitnya, itu tidak akan tertahankan. Ye Chong sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata dalam hatinya, sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan dengan Xiao Nizi. Lalu, semua orang datang ke rumah jerami. Tempat sesepuh agung hidup kemarin, saat ini, sudah ada lebih dari selusin master klan penyihir matahari dan bulan berdiri di luar rumah jerami, termasuk dukun hebat. Ketika Ye Chong tiba di sini, dia kebetulan melihat pintu rumah jerami terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari sana. Jenggot dan rambut lelaki tua ini semuanya putih, dan dia terlihat lebih tua dari tetua kedua. Dia bertubuh pendek tetapi memiliki mata yang cerah. Sekilas Ye Chong bisa tahu bahwa lelaki tua ini memiliki banyak kekuatan, bahkan lebih tinggi dari levelnya sendiri. Dan orang ini adalah tetua agung dari klan penyihir matahari dan bulan. Patriark klan penyihir matahari dan bulan duduk bersama dua tetua, tetua pertama dan tetua kedua. Pemimpin marga telah mengasingkan diri selama beberapa bulan. Dulu urusan dalam marga biasanya diatur oleh sesepuh agung. Saya melihat sesepuh agung itu perlahan berjalan keluar pintu dan melirik ke semua orang. Tetua kedua, Ling Hu Bu Chong, dukun hebat dan yang lainnya segera maju untuk menyambutnya. Oh, bagus sekali, Tetua Agung, senang sekali kamu baik-baik saja. Kamu tidak tahu, kamu sangat mengkhawatirkan kami selama ini, Ling Hu Bu Chong berkata dengan penuh semangat.
Iya, Tetua Agung, senang sekali Anda telah pulih sepenuhnya sekarang, kata tetua kedua. Tetua pertama mengangguk, menunjukkan senyum ramah, dan berkata, terima kasih untuk periode waktu ini. Tetua kedua berkata, jika Anda membicarakannya, itu masih berkat Acong kami. Itu karena dia kerja keras sehingga dia akhirnya berada di luar. Saya menemukan darah naga dan menyelamatkan Anda, Tetua Agung. Baiklah, saya baru saja mendengar semuanya tentang hal itu. Tetua Agung mengangguk dan berkata, bagus sekali, sangat bagus. Setelah berkata itu, kata Penatua Agung dengan penuh arti. Dia memandang Ye Chong dan beberapa orang lainnya. Saya mendengar bahwa Raja Naga Laut Cina Timur ini telah menjadi hewan peliharaan orang lain, tanya sesepuh. Ling Hu Bucong dengan cepat memperkenalkan Penatua Agung. Jagoan besar ini adalah Ye Chong, dan Raja Naga dari Laut Cina Timur adalah hewan peliharaannya, Penatua. Agung datang dan berkata kepada Ye Chong, saya mendengar bahwa Anda memberi kami setetes darah naga, ini menyelamatkan nyawa orang tua itu. Tidak peduli apa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan karena telah menyelamatkan hidup Anda, Ye. Chong melambaikan tangannya dan berkata, ini semua masalah kecil. Penatua Agung memandang Ye Chong dari atas ke bawah untuk sementara waktu, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah seorang Grandmaster di usia yang begitu muda. Kamu memang bukan orang biasa, tanpa diduga. Penatua Agung telah melihat melalui kultivasi Ye Chong. Ini menunjukkan bahwa tingkat budidaya Tetua Agung setidaknya lebih tinggi dari Ye Chong. Pada saat ini, Ling Hu Bucong juga datang. Ya, Tuan, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, hanya tetua kedua yang tidak maju untuk mengungkapkan perasaannya. Terima kasih, pikirannya saat ini adalah menyingkirkan Ye Chong dan yang lainnya dengan cepat agar tidak marah. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba, murid lain bergegas mendekat. Ini tidak baik, Penatua pertama. Penatua kedua, ini tidak baik. Penatua kedua memarahi. Betapa tidak pantasnya kamu panik, apa yang terjadi? Murid itu tersentak dan menjawab, itu tidak baik, Penatua pertama. Yang tetua kedua, hei, pelindung Zuo dari klan penyihir hitam, Pei Sentong, ada di sini. Setelah mendengar ini, semua orang di klan penyihir matahari dan bulan terkejut. Apa, Dewa Kematian Pei Sentong? Kenapa? Bagaimana dia datang ke sini? Tanya sesepuh agung. Wajah tetua kedua sedikit pucat, saya tidak menyangka klan penyihir hitam mendapat berita begitu cepat. Mereka pasti ada di sini untuk menangkap orang. Tampaknya kekhawatiran tetua kedua tidak salah. Ye Chong tinggal di wilayah klan penyihir matahari dan bulan hanya untuk 1 malam, dan dia telah menarik perhatian pembunuh klan penyihir hitam. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar ledakan dan seorang murid terjatuh ke tanah. Kemudian, seorang pria masuk. Ini adalah pria parubaya yang tinggi dan ramping dengan gaya rambut afro, rambutnya berdiri tegak, dan dia terlihat sangat galak. Terdapat bekas luka panjang di sisi kiri dan kanan wajahnya, memanjang hingga ke leher bagian bawah dan tertutup pakaiannya. Orang ini adalah dewa pembunuh terkenal dari klan penyihir hitam, pelindung Zuo Pei Sentong. Di depan Pei Sentong, deretan murid klan penyihir bulan matahari berkumpul, mencoba memblokir bagian depan Pei Sentong. Namun, Pei Sentong tetap tenang dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, murid-murid itu akan mundur selangkah. Mereka yang mundur lebih lambat telah ditangani oleh Pei Sentong, seperti murid yang baru saja tersingkir. Tidak ada seorang pun yang mengikuti Pei Sentong, dia jelas datang ke sini sendirian. Satu orang berani menerobos wilayah klan penyihir matahari dan bulan, yang menunjukkan bahwa orang tersebut sangat berani dan harus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Untuk sesaat, Ye Chong tidak bisa melihat seberapa tinggi tingkat kultivasi orang ini. Meski terletak di kawasan pegunungan tengah Gunung Liubo, namun jarang berpenghuni pada hari-hari biasa, tidak ada orang luar di sini, sehingga tidak akan ada penyusup. Oleh karena itu, klan penyihir matahari dan bulan tidak memiliki gerbang pertahanan sejak zaman kuno, dan penjaganya juga sangat longgar. Meski begitu,
jalan masuk ke dalam klan masih dijaga oleh tuan dari klan tersebut, dan tidak ada yang bisa masuk sesuka hati. Adapun Pei Sentong, pelindung Zuo klan penyihir hitam, memasuki wilayah klan penyihir matahari dan bulan semudah memasuki tanah tak berpenghuni. Saat berbicara, Pei Sentong sudah berdiri di depan tetua pertama dan tetua kedua. Tetua kedua tampak sedikit gugup saat melihat Pei Sentong. Sebaliknya, tetua agung itu tampak tenang dan tenang. Faktanya, ketika tetua agung mendengar bahwa Ye Chong adalah penguasa naga, dia sudah berpikir bahwa seseorang dari klan penyihir hitam pasti akan datang. Namun, seperti tetua kedua, dia tidak menyangka seseorang akan datang secepat ini. Selusin ahli di depan pintu pondok jerami Grand Elder semuanya mengambil posisi siap menyerang kapan saja. Namun, pelindung Zuo Pei Sentong memandang orang-orang ini seolah-olah mereka adalah segerombolan semut dan tidak menganggap mereka serius sama sekali. Tetua Agung melangkah maju dan berkata dengan sedih, ternyata itu adalah Pei Sentong, pelindung Zuo dari klan penyihir hitam. Apakah semua orang dari klan penyihir hitam begitu tidak berterima kasih? Apakah menurutmu kami, penyihir matahari dan bulan klan, mudah ditindas? Pei Sentong mencibir, kita sedang berbicara satu sama lain, mengapa kita perlu bicara lebih banyak? Suaranya sangat serak dan kasar, membuat orang merasa gemetar. Tetua Agung bertanya, apa maksudmu? Pei Sentong melanjutkan. Tahun ini adalah waktu ketika Raja Naga dari Laut Cina Timur melepaskan sisiknya sekali dalam 100 tahun. Anda dan saya akan bekerja sama untuk menangkap naga itu dan dapatkan apa yang kami butuhkan. Aku tidak mengharapkanmu dari klan penyihir matahari dan bulan, bunuh anggota klan penyihir hitam kami. Kamu tidak hanya membunuhku dan membiarkanku pergi sendiri, aku khawatir kamu juga membuang setengah dari kotak indah segi 8 kita. Bisnis pembunuhan dan penipuan ini cukup mudah. Kotak indah segi 8, memang diambil kembali oleh Ling Hu Buchong. Namun, dia bukanlah orang yang ingin membunuh seseorang. Ling Hu Buchong mendengus dingin dan berkata, jangan mengoceh di sini. Biar ku beritahu, kamu jelas ingin membunuhku karena kamu ingin melepaskan aku pergi sendiri. Untungnya, aku diberkati dengan rejeki yang besar. Jika kamu membiarkan aku pergi sendiri, kamu akan membawanya sendiri. Kotak indah berbentuk segi 8 itu memang ada di tanganku. Jika kamu menginginkannya, berikan saja kembali padamu. Yang terbaik adalah, keluarkan. Pei Sentong berkata, yang itu milik kita. Tetua pertama dan tetua kedua agak aneh. Kotak indah berbentuk segi 8 ini tidak ada gunanya jika tidak digunakan untuk menangkap naga. Mengapa Pei Sentong terlihat begitu bersemangat untuk mendapatkan kembali kotak indah segi 8? Apakah ada misteri di dalamnya? Ling Hu Buchong memerintahkan seseorang untuk pergi ke kamarnya dan membawa kotak indah berbentuk segi 8 itu. Sejak dibawa kembali dari Gunung Naga tersembunyi kemarin, kedua bagian dari kotak indah berbentuk segi 8 itu masih menyatu dan belum sempat dibongkar. Tidak lama kemudian, seorang murid muncul sambil memegang kotak segi 8 di tangannya. Ling Hu Buchong hendak menjemputnya, tanpa diduga, Pei Sentong lebih cepat, dan dia melayang ke sisi muridnya. Detik berikutnya, kotak indah berbentuk segi 8 ada di tangan Pei Sentong, dan muridnya terbang keluar. Pei Sentong, apa yang kamu lakukan? Ling Hu Buchong sangat marah. Tetua Agung juga berteriak, Pei Sentong, kamu terlalu berani. Ini adalah klan penyihir matahari dan bulan, apakah kamu berani secara terbuka merebut kotak indah berbentuk segi 8 itu? Pei Sentong mencibir dan berkata, saya tidak hanya menginginkan kotak indah berbentuk segi 8 kotak. Aku juga menginginkannya, aku ingin Raja Naga Laut Cina Timur. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chong. Ternyata Ye Chong mengambil tindakan kemarin, membunuh Renwo sendirian, dan mengusir semua anggota klan penyihir hitam lainnya. Saat itu, ada murid klan penyihir hitam yang tidak pergi. Dia bersembunyi di balik batu. Semua yang dikatakan Ye Chong dan yang lainnya didengar oleh murid ini. Terlebih lagi, Ye Chong terluka parah pada saat itu, jadi dia tidak menemukan murid ini. Setelah muridnya kembali, dia sudah menceritakan semuanya kepada petinggi klan penyihir hitam. Oleh karena itu,
klan penyihir hitam mengirim Pei Sentong ke klan penyihir matahari dan bulan untuk menanyakan manusia dan naga. Oleh karena itu, Pei Sentong datang ke sini pagi-pagi sekali. Dia berkata kepada Ye Chong, "Apakah Anda penguasa Raja Naga Laut Cina Timur? Saya tidak menyangka bahwa Anda cukup mampu dan dapat mengambil alih Raja Naga Laut Cina Timur." Ye Chong tidak berkomitmen, "Raja Naga Laut Cina Timur ada padamu sekarang. Berikan padaku. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu," kata Pei Sentong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sekarang Raja Naga Laut Cina Timur bersamaku, tapi aku tidak akan menyerahkannya padamu." Pei Sentong menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. Tiba-tiba, Pei Sentong membuat gerakan tiba-tiba dan melihatnya melambaikan tangan kanannya, energi hitam keluar seketika. Udara hitam sangat cepat, seperti ular hitam, berkelok-kelok dan berputar-putar di udara, dan tiba di depan Ye Chong dalam sekejap mata. Ye Chong bereaksi dengan cepat, dan segera mengulurkan telapak tangannya, dan energi naga dan Phoenix meledak seketika, membentuk perisai melingkar di depan telapak tangannya. Lalu, terdengar suara dong, dan energi hitam bertabrakan dengan perisai Ye Chong. Ye Chong langsung terkena energi hitam dan mundur beberapa langkah. Dia hanya merasa sedikit mati rasa di pelukannya. Dia harus mengatakan bahwa kekuatan Pei Sentong sangat kuat. Tapi dengan gerakan tadi, Pei Sentong hanya mencoba mendeteksi kelemahan Ye Chong. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Raja Naga Laut Cina Timur, dan Pei Sentong tidak tahu seberapa kuat Ye Chong. Oleh karena itu, Pei Sentong tidak berani menyerang Ye Chong dengan gegabah. Namun, setelah tes tadi, Pei Sentong menemukan bahwa kekuatan Ye Chong tidak lebih dari ini. Dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ye Chong dalam 100 gerakan. Dan Pei Sentong tahu lebih banyak lagi bahwa sekarang Raja Naga Laut Cina Timur baru saja selesai melepaskan sisiknya, dia dapat menaklukkannya dengan kotak indah berbentuk segi 8. Inilah sebabnya mengapa Pei Sentong pertama kali merebut kotak indah segi 8 sebelum dia berani menyerang Ye Chong. Saya harus mengatakan bahwa rencana Pei Sentong masih sangat dalam. Tetua Agung itu penuh amarah dan berteriak, "Pei Sentong, apakah kamu terlalu berani? Jangan lupa, ini masih wilayah klan penyihir matahari dan bulanku." Begitu Tetua Agung itu selesai berbicara, hampir dalam sekejap seketika, matahari dan bulan ratusan orang dari klan Wu berkumpul, mengelilingi Pei Sentong. Ling Hu Bucong juga menghunus pedangnya. Menghadapi kepungan ratusan orang, Pei Sentong tetap tenang. Dia tersenyum sedikit dan berkata, apakah para tetua agung akan melawan klan penyihir hitamku?" Sebenarnya, alasan mengapa Pei Sentong berani datang ke wilayah klan penyihir matahari dan bulan untuk menimbulkan masalah sendirian, dalam analisis terakhir, adalah karena kegelapan di belakangnya keagungan klan penyihir. Mendengar kata-kata Pei Sentong, jakun sang tetua bergerak-gerak. Melawan klan penyihir hitam, klan penyihir matahari dan bulan sebenarnya tidak memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Pada saat ini, tetua kedua dengan gemetar mencondongkan tubuh ke telinga tetua pertama dan berkata, "Tetua pertama, pikirkan lagi, meskipun Ye Chong ini kuat, kita tidak dapat menyinggung klan penyihir hitam karena dia, klan penyihir hitam ini tidak kami. Kamu bisa menyinggung perasaanku." Tetua Agung tidak mengatakan apa-apa, tentu saja dia juga tahu apa konsekuensinya jika dia menyinggung klan penyihir hitam. Namun, bagaimanapun juga, Ye Chong menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa membalas kebaikannya. Tetua pertama lebih berdarah daripada tetua kedua, tapi tidak ada cara lain yang baik. Agar Ye Chong menyinggung klan penyihir hitam dan membahayakan seluruh klan penyihir bulan matahari, Tetua Agung tidak memiliki hak seperti itu. Tepat ketika Tetua Agung dan yang lainnya kebingungan, hembusan angin tiba-tiba lewat, dan seorang lelaki tua muncul di depan semua orang. Ketika tetua pertama, tetua kedua, Ling Hu dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, mereka semua memberi hormat dengan hormat, Tuan Patriark. Ternyata lelaki tua ini adalah Patriark klan penyihir matahari dan bulan, Patriark King San. Patriark King San pernah mengasingkan diri sebelumnya, dan dia kebetulan dibebaskan dari pengasingan hari ini,
dia tidak menyangka akan menghadapi masalah yang begitu sulit. Dia mengangguk kepada semua orang, lalu menatap Pei Sentong. Pelindung Zuo dari klan penyihir hitam memang sebuah sosok, seorang diri. Dia berani memamerkan kekuatannya kepada klan penyihir matahari dan bulan kita. Kata-kata Patriark King San penuh dengan sarkasme. Pei Sentong juga kagum pada Patriark King San, tapi dia tidak sepenuhnya takut padanya. Dia tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Patriark King San. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Saya bertanya-tanya seberapa besar kemajuan yang dicapai Patriark King San setelah retret ini. Haha, Anda ingin mempelajari sesuatu? Patriark King San berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Pei Sentong mencibir. Begitu dia selesai berbicara, 6 energi hitam tiba-tiba muncul di belakang Pei Sentong, seperti 6 tentakel. Segera setelah itu, ke-6 tentakel berkumpul dan menyerang Patriark King San. Tidak ada yang mengharapkan kejadian ini. Ketika penatua pertama, penatua kedua dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, hati-hati, energi hitam telah tiba di depan Patriark King San. Namun, Patriark King San tidak melihat bagaimana dia bertindak. Tiba-tiba, terdengar suara pop di depannya, dan bola ki biru meledak. Energi hitam tajam juga menghilang, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Melihat Patriark King San dengan mudah mengalahkan tekniknya sendiri, Pei Sentong tidak panik. Dia terkekeh dan berkata, baik, kultivasi Patriark King San memang jauh lebih kuat. Saya mengagumi Anda, saya mengagumi Anda. Grandmaster King San menggenggam tangannya di belakang punggung dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pei Sentong berkata, saya pikir Patriark King San, Anda adalah orang pintar, tidak seperti para idiot ini, antara anak ini dan kelangsungan hidup klan penyihir matahari dan bulan Anda akan memilih dengan mudah, bukan? Faktanya, Patriark King San telah masuk mundur. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Dia berkata kepada Pei Sentong, kalau begitu mohon tunggu sebentar, utusan Zuo, dan kami akan kembali untuk membahasnya. Pei Sentong mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah. Patriark King San menoleh untuk melihat tetua pertama dan tetua kedua, dan berkata, kalian berdua, ikuti aku. Kemudian, Patriark King San membawa kedua tetua itu dan memasuki ruangan di sebelah mereka. Meskipun Ye Chong tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, dia dapat menebak bahwa mereka mungkin memberitahu Patriark King San semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah sekitar 10 menit, tetua pertama dan tetua kedua keluar. Pei Sentong sedikit tidak sabar dalam menunggu. Ketika dia melihat mereka keluar, dia mencibir, bagaimana? Apakah Anda sudah membuat keputusan, tetua agung itu? Menatap Ye Chong dengan penuh arti dan berkata kepadanya, Tuan, leluhur kami mengundang kamu, ayo masuk dan bicara. Ye Chong mengangguk dan berjalan ke kamar. Pei Sentong mendengus dan mengutuk dengan suara rendah, penggiling yang luar biasa. Ye Chong masuk ke kamar, dan cahaya di ruangan itu masih redup. Saat ini, Patriark King Ye sedang duduk di kursi. Dia berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, tidak peduli apapun, Anda menyelamatkan nyawa tetua agung kami dan Ling Hu Buchong. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Mendengar ini, Ye Chong merasa sedikit tidak enak di hatinya. Benar saja, Patriark King San melanjutkan, namun, Tuan Ye, sejauh yang saya tahu, Raja Naga Laut Cina Timur ini tidak memiliki tuan sama sekali, dan Anda tiba-tiba muncul dan menjadi penguasa Raja Naga dari Tiongkok Timur Laut, dan kamu secara kebetulan menyelamatkan orangku. Apa yang terjadi? Ye Chong berkata, itu karena pengetahuanmu terbatas. Raja Naga Laut Cina Timur ini memiliki pemilik, dan pemilik ini adalah aku. Adapun kebetulan, kadang-kadang ini suatu kebetulan, Anda pasti akan mempercayainya, dan Patriark King San tersenyum tipis, lalu tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat Patriark King San berubah menjadi sinar lampu hijau dan tiba di dekat Ye Chong dalam sekejap mata. Lalu, dia meletakkan telapak tangan kering di bahu Ye Chong. Ye Chong langsung merasa tubuhnya lemah, dan dia merasa tubuhnya bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Patriark King San berkata, apakah menurut Anda saya bodoh? Tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakannya.
Tetapi kami benar-benar tidak dapat bersaing dengan klan penyihir hitam. Jika kami dengan paksa melindungi Anda, saya khawatir matahari dan bulan kami sekte penyihir juga akan dihancurkan. Ada sesuatu dalam kata-kata Patriark King San, yang berarti Ye Chong harus diserahkan kepada Pei Sentong. Jika saatnya tiba, saya akan menyerahkan Anda dan beberapa teman Anda ke Pei Sentong. Saya tidak peduli jika saya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Patriark King San. Ye Chong berjuang 2 kali. Yang tidak dia duga adalah Patriark King San begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Tidak ada cara lain, Ye Chong tidak punya pilihan selain jujur sekarang. Dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Patriark King San tersenyum sedikit dan melepaskan Ye Chong. Dia tidak takut Ye Chong melarikan diri. Ye Chong mendapatkan kembali kekuatannya secara instan. Kemudian, dia mengeluarkan piringan matahari dari senjata ajaib luar angkasa. Ngomong-ngomong, dia memberitahu Patriark King San tentang piringan matahari. Aku menggunakan Sundis untuk menaklukkan Raja Naga Laut Cina Timur dan menjadikannya peliharaanku, kata Ye Chong. Mata Patriark King San membelalak. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Bisakah Anda mengizinkan saya melihat lebih dekat cakram matahari ini? Bersambung.